begitu, itu hukum alam. Orang yang bisa bebas dari penderitaan itu orang yang ya sudah terima itu apa adanya, nggak pernah terjebak ke dalam hayalan, nggak terjebak ke dalam konsep yang ideal begini, kenyataan begini, ada gap, kita jadi nggak puas. Termasuk hubungannya dengan orang mau jungkir balik kayak apa kalau orang sudah berkesadaran, ya sudah dimaklumi memang begitu semua. Yeah. Kita nggak ada harapan orang ini masih begini, jadi kalau dia nggak begitu kita. Yeah. Nah, kenapa orang hidup berpasangan itu banyak yang menderita? Karena memang dasarnya, latarnya kan bukan cinta yang murni, bukan sesuatu yang apa namanya tanpa syarat. Semuanya itu bersyarat. Ya pasti akan umumnya menderita gara-gara. Ya kan manusia pada umumnya kalau punya pasangan itu pengen dia diperhatikan, pengen pasangan begini begitu. Apalagi perempuan. Ya sama aja sama juga ya. Jadi penuh dengan tuntutan. Nah, pada prakteknya orang itu punya dinamika sendiri, belum tentu dia bisa memenuhi apa yang kita mau. Nah, kalau kita kebahagiaannya digantungkan kepada tindakan dia, kita bahagia kalau dia mau berbuat seperti yang kita mau, ya sampai kapanpun kita akan menderita. Oh iya. Yang membuat tidak menderita itu cuma satu, kalau kita mulai punya kasih yang murni, cinta yang murni. Jadi kalau cinta murni, kasih murni itu ya kita hanya melakukan yang terbaik tanpa ada tuntutan apapun. Dia mau A, B, C, D, E. Itu kan dinamikanya dia, terus masalahnya apa? Gitu. Jadi cinta murni, kasih murni itu pasti memunculkan yang namanya pemakluman. Jadi kita lebih fokus kepada ya kedamaian kita sendiri. Ya, jadi orang mau jungkir balikan ya apa terserah, kita juga gak nuntut apa-apa. Itu kalau kita sudah sampai kepada tataran kasih. Karena yang paling penting kan kita ini betul-betul menemukan kebahagiaan yang sejati. Gak usah mikirin yang lain-lain yang gak jelas. Kalau kita kemudian terseret, nah yang ini hilang. Yang mestinya kita rasakan. Tapi kadang kalau sama orang lain bisa mas ya, cuek aja. Ya jelas lah. Sama pasangannya Ya jelas karena kalau pasangan itu kita punya kemelekatan. Justru makanya saya bilang kalau mau punya pasangan, ya, yang pertama kali dilakukan adalah mengembangkan kasih yang murni. Itu jangan punya kemelekatan, jangan punya tuntutan. Kenapa dengan pasangan susah? Karena kita secara bawah sadar itu punya asumsi yang paling mengerti kita adalah pasangan kita. Itu idealisme kita. Kalau ke orang kan kita nggak punya harapan apa-apa, ya cuek lah. Nah, akarnya di situ. Makanya kalau mau punya pasangan dan tetap bahagia, nggak usah punya harapan apa-apa. Termasuk harapan untuk dimengerti sama dia, nggak penting. Bener mas. Iya, itu aku kayak begitu sih mas, pengen disayang gitu kayak. Nah, ya itu manusiawi banget dan pasti menderita. Ketika nggak dapet itu ya mas ya. Iya, faktanya begitu. Selama orang masih ada di wilayah manusiawi kayak gitu, ya, begini aja gitu. Jadi belajar meditasinya itu tenangnya pas meditasi aja. Atau tenangnya pas terhubung itu ya mas? Iya, pas terhubungnya aja, itu tidak konstan. Gitu. Nah, kalau mau kita kebahagiaannya konstan, ya, suasana meditatif itu dibawa ke semua kondisi. Ketika kita meditasi itu gimana sih? Kita kan nggak mikirin yang lain. Ya. Fokus menikmati kebahagiaan yang nyata, merasakan keintiman dengan Tuhan. Yes. Orang lain yang lebih balik apa kita peduli? Enggak mas. Nah itu dibawa. Gitu. Bukan kita nggak punya kepedulian. Nah kalau sudah punya kasih begitu, kita fokusnya bukan menuntut, tapi memberi. Tapi memberi juga tanpa harap kembali. Itu jadi tidak memaksakan apapun. Misalnya punya pasangan suami, ya sudah kita lakukan apa yang kita bisa yang terbaik. Dengan energi kah? Jadi kita sering menyampaikan pancaran energi kasih, memeluk jiwanya.
Tapi saat yang sama kita tidak menuntut dia atau maksa dia untuk menjadi seperti yang kita mau. Jadi kita tuh melepas semuanya gitu. Jadi tindakan kita itu hanya mengalir aja, nggak ada target apa. Terus Mas, kalau definisi mengalir itu sebenarnya kayak gimana sih? Kadang-kadang aku Mengalir ngomong itu. mengalir. Nah, itu Saya mau tanya, kalau Teh Pepi ngerokok, ya pikir apa kakak? Hanya ngikutin aja, rasa. rasa. Oh. Sudah ke kanan, ke kiri, nggak banyak. Nanti kalau ke kanan gimana? Ke kiri gimana? Ya, puas. Kalau kayak gini gimana ya? Mengalir itu tidak banyak memikirkan tentang sesuatu yang belum terjadi. Kita hanya fokus menikmati apa yang terjadi saat ini dan di sini. Jadi kita nggak membuat rencana sendiri dalam hidup ini, karena sebetulnya sudah ada rencana pasti. Kita cuma ngikut. Kan aku orangnya planning banget tuh Mas, kadang-kadang Dia kayak gitu harus ya. dilewatin, nggak perlu. Oh, jadi nggak perlu nge-planning Nggak perlu apapun ya planning. Mas ya? Terus mau planning apa? Ya kayak misalnya target gitu, kayak Ngapain? gitu, kayak kerjaan gitu, gitu. Oh nggak usah ya Bikin Mas ya? penderitaan. Iya. Oh iya. Coba ya, saya kasih contoh yang nyata tentang kehidupan saya. Saya itu nggak pernah memplanning dapat uang, nggak pernah memplanning juga nanti kemana. Semua itu tak biarkan, udah. Ya, itu tadi bahasanya ngalir. Kalau di sini bilang nanti pulang tanggal sekian, ya saya pulang tanggal sekian. Hari ini disuruh nginep di sini, saya ngikutin di sini. Nanti pindah ke sana, pindah. Jadi nggak ada namanya saya sibuk dengan rencana, nanti habis ini saya bulas capek. Mending saya menikmati hidup yang nyata saat ini. Waktunya ngopi ya ngopi, waktunya tidur ya tidur. Waktunya lihat ikan koi, lihat ikan koi. Waktunya lihat nugelis, gampang gitu. Nggak usah dibuat susah. Nah, kalau kata dari sini tuh Mas ya, bentuknya Ada di yang hati dia atau hanya kemana? betul-betul muncul sebagai pengertian. Bisa juga yang itu ketek hati loh, Iya. cek gitu loh. Kesini, jangan maju, ya gitulah. Nah, semakin kita sering ini, kita semakin bisa merasakan itu. Jadi laku spiritual itu intinya apa sih? Intinya itu sederhana, ya. Sadari di dalam diri Anda semua itu ada Tuhan yang nyata. Jadi Tuhan sungguhnya itu ada di sini yang bisa dijangkau, dan Dia itu satu selalu memberikan tuntunan. Jadi kita itu hanya tinggal hidup mengikuti tuntunan dari Dia, pasti selamat. Jadi Tuhan itu tidak butuh disembah, tidak butuh apa. Kita yang butuh merasakan keberadaan Dia, merasakan tuntunan Dia, terus hidup sesuai dengan kehendak dan tuntunan itu. Nah, yang kedua, beliau ada di sini itu sebagai sumber tadi kasih kebahagiaan. Jadi kalau orang merindukan itu, ya nggak usah lihat kemana-mana, karena yang kemana-mana itu nggak akan konstan. Yes. Misalnya mengandalkan kepada orang, termasuk saya, kan tidak akan selamanya saya berbuat seperti yang Anda harapkan. Ya. Kalau mengharapkan kepada yang begitu nggak akan bisa aja, karena semuanya dinamis. Nah, yang bisa aja bagaimana? Biarkan kasih murni itu yang selalu memancar dari dalam. Ya. Ada kebahagiaan, ada kedamaian. Ya sudah. Nah, rahasianya kebahagiaan yang konstan itu ya cuma. Nah, penghalangnya apa? Penghalangnya pikiran ini. Yes. Ya, masuk overthinking tadi. Yang kedua, penghalangnya luka batin. Makanya harus diberesin. Penghalang ketiga ya energi-energi yang sifatannya nggak selaras. Ya gitu lah. Nah, kalau udah jadi semua, ya hidup tuh jadi enak. Jadi kehidupan surgawi itu kan sederhana. Kita melangkah, kita bertindak, itu cuma ngikutin ini. Sembari kita menikmati hidup itu sendiri, bahagia. Karena bahagianya nyata, nggak ngapa-ngapain udah bahagia duluan gitu loh. Gitu. Nah, kalau kebahagiaannya banyak orang kan besar. Saya mau bahagia lah asal bisnis saya maju. Saya bahagia kalau saya punya pasangan yang bahagia.
Kapan bahagianya? Yes. Bahagianya cuma konsep berarti kalau kayak gitu Nah, ya ya. iya. Gitu. Kalaupun kita dapatkan kan tetap aja nanti ada hukum penurunan tingkat kesenangan. Misalnya ketemu orang ganteng gitu ya. Itu kan bahagianya kalau belum ketemu beneran. Ya karena yang bermain adalah imajinasi kita. Kalau udah ketemu kan Biasa aja. ya biasa aja pada akhirnya nanti ada oh ya ternyata begitu. Oh gitu, terus Ya udah, jadi sama uang juga. Uang itu kan menarik kalau kita belum punya. iya, bayangin. Gitu. Kalau udah punya, ya begitu Oh, aja gitu. rasanya. Iya, benar. Rumah bagus gitu ya. Yang membuat kita, wah itu kan kalau belum punya, coba udah. Ini cuma begitu doang. Nanti pengen lagi lebih bagus, nggak selesai gitu. Nah, belajar meditasi itu untuk mengerti, sama untuk memastikan semua penghalang dengan Tuhan yang nyata itu bisa kalau sudah begitu, siapapun pasti bisa merasakan kehidupan surgawi. Mas,